Tuh biawak tuh sebelah kiri. Gue coba nyusurin pinggiran pantai. Kelas 1 Tanjung Priok. Kalau kalian lewat jalan sini ada bunyi grusuk gitu ya, rumput-rumput. Gak usah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di trip bareng Egi. Gue udah masuk ke area Pantai Tenda Biru. Udah masuk tadi, tiketnya 10.000, 5.000 satu orang. Jadi berdua cuman 10.000. Tapi nggak tahu nih motor dihitung nggak ya. Pokoknya semua cuma 10.000 aja. Jalannya kayak gini. Tapi alhamdulillahnya kayaknya semalam nggak hujan. Jadi medannya nggak becek-becek banget. Dan hati-hati, di sini banyak biawak. Tuh biawak tuh sebelah kiri. Itu. Baru gue bilangin ya, hati-hati ada biawak. Wah, gede banget. Waspada, jangan sampai nanti meleng kelindes biawaknya. Ini vegetasinya cukup rapat ya, jadi adem banget di sini. Walaupun posisinya pesisir banget, ini pinggir pantai banget. Nah, itu ada bapak-bapak tuh, kayaknya mau ngangkep ikan. Kita jalan pelan-pelan aja ya, menikmati perjalanan. Enjoy the road. Kenapa dinamain Pantai Tenda Biru? Konon katanya di sini ada harta karun, dan berita itu tersebar luas di kalangan masyarakat. Masyarakat pun berdatangan ke dalam ke sini dan mendirikan tenda-tenda yang warnanya biru. Entah bener apa enggak ada harta karun, ada yang dapat atau enggak. Tapi karena banyak masyarakat yang buka tenda berwarna biru, akhirnya pantai ini disebut sebagai Pantai Tenda Biru. Terus kalau kalian mau camping juga bisa di sini. Cuman ya persiapan air aja, karena di dalam nggak ada air bersih. Kalau kalian mau bawa ya siapin air secukupnya dari luar sana. Anginnya besar banget. Tuh ya, Masya Allah. Lagi surut kayaknya. Alhamdulillah sampai Pantai Tenda Biru. Itu airnya jernih banget. Kita ntar ya, videoin ya. Jadi gue nggak bawa tenda, gue cuman bawa footprint aja. Nah, sebagaimana yang kalian lihat tuh, gue cuman ngegelar di sini aja. Ya mungkin maksimal gue di sini sampai jam 2 lah. Nanti habis main-main, explore, main air, gue akan ke hotel untuk full istirahat. Nah, di sana WC-nya tuh. Terus ada larangan, dilarang berenang terlalu ke tengah. Ini kayaknya lagi surut, jadi di tengah itu ada daratan. Kita bisa jalan ke tengah dan airnya itu jernih banget. Ayo kita lihat ya ke tengah ya. Tuh, widih. Jernih banget nih. Cuman ada arusnya ya. Ya, arus ke bawah angin ke arah sana nih. Terus di tengah-tengah itu ada burung-burung warna hitam kayak mirip burung bangau. Entah apa namanya, burung apa tuh namanya. Yang tahu silakan komen. Sepi ya, cuman ada satu mobil tuh di sebelah sana. Sama gua motor juga satu pengunjungnya. Nggak tahu kalau yang tent camping ada nggak di sana. Camping di sebelah sana tuh, agak ke sana camping. Jadi gua mau makan siang dulu. Gue coba nyusurin pinggiran pantai. Nah, kalau di sini tuh banyak yang ada yang camping juga tuh, camper van, mobil ya.
Enak nih kalau kalian punya mobil, bawa tenda di sini, camping di sini kayaknya asik. Oh, ini udah lautan lepas tuh di depan kita tuh. Oh, katanya di sini ada mercusuar. Kita coba cari ya, kita kelilingin aja. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya kita balik lagi. Wah, masya Allah, ajib. Ini nih Menara Suar Ujung Genteng. Nah, kelas 1 Tanjung Priuk. Pusatnya Tanjung Priuk kali ya. Jadi kalau kalian lewat jalan sini ada bunyi grusuk gitu ya, rumput-rumput, nggak usah takut. Karena itu bukan makhluk yang gimana-gimana. Palingan ya biawak. Dan sejauh ini selama gue di sini, mereka nggak agresif kok. Kalau ketemu orang, ya mereka lari menghindar. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu usil juga. Kalau menghalangi jalan, ya takut-takutin aja sampai mereka menghindar dari jalan. Nggak perlu ditangkap juga ya, karena bagaimanapun mereka adalah makhluk yang menyeimbangkan ekosistem di sini. Ada tukang cilok juga keliling. Nggak perlu khawatir kekurangan cemilan. Dan kalau malam kabarnya banyak para pencari ikan ya, cumi kayak gitu-gitulah, makhluk-makhluk laut yang keluarnya di malam hari. Banyak tuh nelayan-nelayan yang datang ke sini. Kalian kalau mau bakar-bakar itu bisa beli sama mereka. Cuman sayang di sini kebersihannya masih kurang banget. Tempat sampahnya nggak ada sama sekali. Gue nggak nemuin satupun tempat sampah di sini. Kalau kesini ya siapin tempat sampah khusus ya, kayak plastik kosong. Nah, setelah pulang dibawa semua sampahnya, dibersihin, dibawa keluar. Nanti kalau di luar ketemu tempat sampah baru buang di sana, jangan ditinggal di sini. OTW ke penginapan yang jaraknya cuman 1,2 km. Nama penginapannya Kenzong Inn. Oh, untung bukan Kim Jong Un ya. Dan kalau di map sih posisi penginapannya juga pinggir pantai, dekat banget sama pantai juga. Artinya kalau belum puas main di sini, ya kita bisa nanti main di pantai lagi di sana. View-nya itu mantap, terus ombaknya nggak besar, kedalamannya juga dangkal, cukup lah untuk anak-anak. TK SD itu cukup aman deh. Tapi kalau yang balita ya tetap harus diawasin ya. Terkait sama biawak, nggak rusuh kok, asik-asik biawaknya. Tuh di tengah jalan lihat tuh, biawaknya gede. Dan dia kalau ngelihat motor, kendaraan, ngelihat manusia ya minggir dia. Jadi bukan sejenis hewan buas ya. Kalaupun kalian bikin tenda, mereka juga nggak ganggu kok, nggak ngerusuhin. Enaknya di sini itu nggak terlalu rame. Nggak tahu kalau pas weekend atau pas liburan sekolah, puncak-puncaknya liburan sekolah. Nah, kalau malam lewat sini lumayan nih. Malam hujan, wih,
lengkap sudah ujiannya. Keamanan kendaraan gua nggak tahu ya, tapi kalau gua lihat di channel-channel YouTube, lebih baik sih kalian bawa kunci kendaraan tambahan. Kalaupun ada kejadian itu ceritanya bukan di pantai sini, tapi di luar sana, di luar komplek pantai. Sore sebada asar jam setengah empatan kali ya, kita JJS nih, jalan-jalan sore keluar dari penginapan. Tadi gua ngerekam penginapannya nggak ya? Ya overall penginapannya, wih, coba. Overall penginapannya oke ya, nyaman lah untuk ukuran 140 ribuan. Ini kita menyusuri pantai ya, cuman sayang banyak nyamuk, kelihatan kurang terawat kalau banyak nyamuk ya, kurang bersih gitu maksudnya. Walaupun secara fisik, secara kasat mata kita lihat kondisinya bersih-bersih saja. Dan jalannya seperti ini teman-teman. Ini bukan batu apalagi aspal, tapi ini pasir pantai yang padat, keinjek-injek kendaraan. Sekaligus kita nanti mau ke minimarket, mau beli beberapa keperluan, sama mau cari makan lauk ya. Kepinginnya sih makanan-makanan seafood gitulah, cumi bakar, ikan bakar, asik kayaknya, seger. Ini masih masuknya Pantai Ujung Genteng, dan nggak jauh dari sini tuh ada Villa Ujang yang lumayan terkenal. Gua planningnya sebenarnya pengen camping di Villa Ujang, tapi ya qadarullah malah ke Tenda Biru. Nggak apa-apa ya, Tenda Biru juga tadi kece banget, tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan. Ini sepanjang jalan ini penginapan semua nih, nggak tahu berapa ya pasarannya ya, karena gua pakai aplikasi Red Doors, jadi gue cuman kena charge 144.000. Mungkin bisa lebih murah kali, atau bisa jadi malah jadi lebih mahal. Untuk perbandingan, mungkin bisa dijadikan perbandingan, waktu gua ke Legon Pari aja, kamar doang ukuran 2x2, 2,5x2 lah kurang lebih ya, itu dia mintanya 150.000. WC kita bayar lagi, jadi kayak pengunjung aja WC itu, tiap masuk bayar, 5 kali masuk itu 10.000 itu satu orang. Lumayan kan, tapi nggak tahu kalau di sini ya, penginapan kanan kiri nih ya mungkin sekitar segitu kali, sama ya 100 sampai 200 di luar weekend. Kalau weekend mungkin bisa lebih mahal lagi, hampir 2 kali lipat, biasanya sih begitu. Pondok Heksa tuh, ih enak banget ya tuh. Wah, oh, bisa ngopi kita di sini nih tuh, Beach Coffee. Wah, asik nih ngopi di sini teh tuh. Nah, ini Villa Ujang nih yang tadinya gua mau camping di sini. Nah, itu tempat campingnya di situ, kita bisa camping di situ tuh. Motocamp atau camper van, mobil juga bisa, luas banget. Ongkos masuknya, tiket masuknya 50.000. Udah semua, 50.000 itu udah semua. Enak nih. Tadinya mau ke sini. Nanti lama waktu ya. Nih kanan kita juga Villa Ujang nih, masih Villa Ujang.
Kita shopping dulu. Ternyata tempat makan yang mau kita tuju itu udah tutup atau lagi tutup, gua nggak tahu deh. Kita celingak-celinguk kanan kiri nih, nyari tempat makan. Wah, ini teh, ini mah nyatu sama tempat kita nginep nih. Ya, tadi. Iya. Mau? Ah, Hah? Dibungkus saja. Hah? Budget, coba kita belok sini aja dulu ya. Kita belok ke kiri sampai tahu ada. Kita lurus coba. Oh, mentok. Buntu. Ada jalan ke sana. Buntu. Ke sana tapi jalannya rusak. Seblak juga ada. Jauh-jauh ke sini beli seblak ya. Nah, ini penginapan kita, Genzong Inn Hotel and Resto. Ya, ini kamarnya, kamar nomor 3 paling pojok. Lumayan kan? Oh, kamar mandi, ada dapurnya juga.